pembelajaran hari ini. Alangkah kita berdoa dulu terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Tadi Pak. Oke. Baik, silakan. Sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agama Muslim. Dengan dimulai. Doa selesai. Oke. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bapak akan mengecek kehadiran kalian dulu. Oke, yang pertama Dian Mujahab, Fauzan, Hadir Pak. Fitri, Indah Mariani, Naufal, Hadir Pak. Ahmad Dhani, Hadir, Pak. Irfan, Hadir Pak. Fakan, Hadir Pak. Ilham, Hadir Pak. Iqbal, Hadir Pak. Rindiga, Hadir Pak. Marjani, Hadir Pak. Nabil, saya Pak. Nah, apa ada yang belum dipanggil? Apa ada yang tidak masuk? Tak ada Pak. Ada Pak. Nanti ya Pak. Satu lagi. Matakan berakhir. Rafli. Kemana dulu? Kemana semua? Tidak tahu Pak. Tidak tahu, Pak. Tidak ada kabar surat. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, Bapak ingin menanyakan sesuatu. Apa kalian masih ingat apa proses pengenalan? Masih Pak. Masih Pak. Nah, boleh lihat Pengancoran. Ya, kita menuangkan logam Pak pada cetakan itu Pak. Oke. Bagus. Materi ini kita yaitu adalah sifat-sifat material cetakan. Nah, materi kita yaitu sifat-sifat material cetakan dalam proses pengecoran. Nah, sebelum kita masuk, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan pengertian peran, komposisi, serta sifat-sifat material cetakan, yaitu fisik, mekaniknya, thermal, dan proses pengecoran. Dapat dilihat dari slide ini. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan tahapan persiapan, pengolahan, pengujian material cetakan sesuai prosedur yang tepat dalam proses pengecoran. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi alangkah baiknya para siswa mendengarkan dengan baik. Oke, kita ada pun materinya. Yang pertama ada sifat-sifat material cetakan. Nah, sifat-sifat material cetakan ini yaitu sebuah sifat material yang memegang suatu kualitas benda material tersebut akan bahan tersebut kualitas yang terbaik. Yang kedua, komposisi material cetakan, di mana nih komposisi yaitu bahan untuk mengetahui komposisi bahan itu apakah lebih baik atau bagus. Yang ketiga, sifat fisik material cetakan. Nah, di mana sifat fisik material cetakan ini yaitu sifat yang ada di material tersebut, yaitu dalam fisiknya, dalam bentuk fisik. Nah, yang ketiga yang keempat, sifat mekaniknya, di mana yaitu sifat mekanik dalam sebuah material itu ada sifat mekaniknya. Yang kelima, sifat thermal material cetakan. Yang keenam, ada persiapan material cetakan. Jadi sebelum kita memulai material cetakan, ada pun kita persiapannya. Yang ketujuh, ada pengelolaan sifat material cetakan. Yang kedelapan, pengujian material cetakan. Oke, yang Bapak jelaskan tadi, sifat-sifat material cetakan yaitu memegang peran penting dalam proses penyetakan. Ini siapa? Dalam proses cetakan, maka cetakan itu yang dapat memasukkan cetakan yang kualitas kuat dan sesuai dengan desain yang ada. Nah, adapun komposisi material cetakan. Sebelum kita mulai komposisi, apa sih yang kalian tahu komposisi material cetakan itu? Ada yang bisa dijelaskan? Bapak jelaskan sedikit saja. Komposisi material cetakan itu sangat berpengaruh terhadap sifat material cetakan tersebut. Itu yang umumnya. Material cetakan ini terdiri dari bahan dasar, bahan tambahan, dan lain-lain. Bahan dasar ini yaitu merupakan struktur dasar sementara yang sebelum kita melakukan material cetakan tersebut. Dan bahan dasar itu merupakan material yang mengeras, resin atau pigmen.
yang berfungsi kalau resin mengeras dan pigmen merubah warna, memberikan warna dan mengisi dan meningkatkan kekuatan dan keuletan tersebut. Lanjut ke sifat fisik material cetakan. Sifat fisik material cetakan ini meliputi bentuk, ukuran, warna tekstur dan densitas. Di mana ini sifat fisik ini meliputi bentuk, ukuran, warna, tekstur dan densitas yang menentukan bagaimana sifat material tersebut bereaksi terhadap benda kerja atau proses penyertaan tersebut sebelum melakukan proses pengecoran. Nah, dapat dilihat bentuk ukuran ini harus disesuaikan, karena tidak disesuaikan yang bentuk yang kita inginkan tidak bagus atau tidak rapi. Nah, di mana ada warna dan tekstur, di mana warna dan tekstur ini kita bisa lihat karena tidak sesuai dengan warna dan tekstur, kebutuhan desain akan sangat minim, ada kurang yang dibutuhi. Yang ketiga ada densitas, di mana densitas ini yang mempengaruhi berat material tersebut dalam kekuatan cetakan benda dan material tersebut. Nah, jadi yang Bapak sampaikan adapun sifat mekaniknya. Nah, sifat mekanik material cetakan yang Bapak sebutkan tadi yaitu contohnya kekuatan tarik, keulatan, kekuatan tekan dan kekerasan. Nah, sebagainya benda ini material ini untuk menahan beban gaya atau selama proses pengecoran tersebut atau pencetakan. Jadi sifat mekanik ini sangat penting dalam melakukan proses pengecoran sebelum melakukan material pencetakan. Jadi kekuatan tarik ini gunanya untuk menahan gaya tarik sebelum putus. Nah, jadi alangkah baiknya kita melakukan kekuatan tarik terlebih dahulu. Yang kedua ada kekuatan tekan, di mana itu kemampuan material tersebut menahan gaya tekan sebelum melakukan pencetakan atau pemutusan material tersebut. Yang ketiga ada keulatan, di mana kemampuan keulatan ini berubah bentuk tanpa putus. Nah, di mana biar material tersebut tidak ada ulet-uletan. Yang keempat ada kekerasan, di mana material cetakan ini untuk menahan atau ketahanan material tersebut selama kita mengoleskan atau operasi. Oke. Selanjutnya ada sifat thermalnya. Nah, sifat thermal ini yaitu ada titik lembut, titik didih dan konversi efek thermal. Nah, di mana titik lembut ini yaitu berubah dari padat menjadi cair, sedangkan titik didih yaitu berubah dari cair menjadi gas. Dan konversi thermal perubahan volume material saat suhu berubah. Jadi dapat disimpulkan sebelum kita melembutkan, kita yaitu ada sebuah benda kerja yang daripada kita cairkan dengan menggunakan api. Nah, api itu kita cairkan menjadi benda cair dan dimasukkan ke dalam cetakan. Dan yang kedua ada titik didih. Nah, di mana titik cair itu akan berubah menjadi cairan gas. Nah, di mana gas itulah akan membentukkan pengerasan. Nah, yang ketiga ada perubahan volume material, di mana saat suhu rendah akan volume itu berubah menjadi yang proses yang terbaik. Selanjutnya, nah sampai yang sifat-sifat mekanik tadi yang sifat fisik, ada yang mau ditanyakan dari kalian? Oke, silakan Indri. Jadi bertanya Pak, kalau semua material pasti memuai saat dipanaskan, kenapa itu bisa jadi masalah dalam pengecoran? Oke, sangat bagus pertanyaan. Jadi sifat itu memuai dikarenakan sifat itu ya adanya namanya keretakan, di mana keretakan itu akibat perubahan suhu yang berbeda. Jadi kita dapat simpulkan suhu yang berbeda itu karena suhu yang tidak stabil atau bisa dikatakan perubahan sangat cepat, suhu yang sangat dingin dan tidak ada pelakuan panas. Jadi itu yang bapak-bapak simpulkan dari jawaban dari soal dari Indri.
Oke. Selanjutnya Bapak ke persiapan material cetakan. Di mana nih persiapan material cetakan ini sangat penting untuk memasukkan cetakan yang berkualitas. Yang persiapan yang meliputi pencampuran, pemanasan dan pengisian pencetakan. Yang dimana pencampuran ini yaitu sesuai dengan korespon yang tepat untuk mencapai sifat diinginkan. Yang kedua pemanasan, di mana proses ini sangat dibutuhkan sebelum material cetakan itu dibentuk, yaitu dengan suhu yang tertentu sebelum diproses. Yang ketiga pengisian cetakan. Nah, kita harus material yang kita cetak tadi dituangkan ke dalam cetakan secara hati-hati dan merata. Ya, digunakan menggunakan sarung tangan biar tidak ada luka di tangan tersebut. Oke, selanjutnya pengolahan material cetakan. Di mana nih pengolahan material cetak ini yaitu meliputi pendinginan, pengerasan dan pelepasan. Nah, pendinginan ini yaitu bentuk dan ukuran. Di mana bentuk dan ukurannya sesuai dengan desain yang kita inginkan. Yang kedua pengerasan, di mana pengerasan ini kita dapat menentukan kekuatan yang kita inginkan sampai kita tahu seberapa keras material yang kita buat. Yang ketiga ada pelepasan, di mana kita cetak yang kita buat tadi kita harus lepas ya menggunakan alat bantu seperti tang atau tangan kita sendiri, tapi menggunakan sarung tangan secara hati-hati dan biar material tersebut tidak rusak pas diangkat. Oke, misalnya ada pengujian material cetakan, di mana pengujian ini untuk memastikan bahwa material tersebut memenuhi standar kualitas yang kita inginkan. Contohnya dalam industri, kan banyak kualitas yang kita inginkan. Beberapa di industri itu berguna untuk produk-produk yang seperti velg motor, itu kan bisa menggunakan cetakan. Jadi kita harus sesuai dengan sesuai dengan yang kita miliki. Nah, adapun kekuatan tarik. Nah, kekuatan tarik itu untuk menahan gaya tarik sebelum putus. Nah, kedua pemanasan. Nah, sebelum kita akhiri, kita harus mengukur kemampuan material tersebut biar material tersebut menahan gaya tekan sebelum putus atau sebelum benda itu mengeras. Yang ketiga pengisian cetakan, di mana pemanasan tadi dimasukkan ke cetakan tadi untuk mengukur ketahanan material cetakan terhadap goresan dan abrasi. Nah, Bapak sebelum ini tadi kan Bapak akan membagi tugas kelompok. Bapak akan bagi 2 kelompok aja. Nah, di sini kelompok 2 hanya 1. Bapak ada tugas yaitu misalnya dalam industri hasil coran itu permukaannya rusak. Menurut kelompok kalian, kemungkinan masalahnya dari sifat apa? Boleh didiskusikan secara kelompok dari kelompok kalian. Bapak beri waktu 1 menit. Bisa diulang Pak soalnya. Misalnya dalam industri ada hasil coran yang permukaannya rusak. Nah, menurut kelompok kalian, kemungkinan dari masalah tersebut sifat apa yang kemungkinan terjadi? Yang Bapak jelaskan tadi, sifat fisik atau sifat mekanik atau sifat thermal. Boleh diskusikan secara kelompok. Oke, sudah ada yang tahu? Boleh, boleh. Berproses Pak ya? Ya Pak. Yang terjadi keretakan pada permukaan saat proses pengukuran itu diakibatkan karena kurangnya hati-hati dalam memasukkan benda kerja ke dalam wadah pengukuran Pak. Itu bisa meliputi sifat mekanis Pak. Oke, jawabannya cukup bagus. Dari kelompok 1 sendiri, apakah ada yang mau jawab?
Silakan. Baik Pak, dari ruang kami itu dari kualitas cetakannya itu kurang bagus Pak. Dan terus pada saat pengangkatan itu kurang berhati-hati Pak. Mungkin itu bisa mempengaruhi dari hasil pengecoran tersebut. Jadi sifat apa yang mengaruhi? Sifat kasarnya Pak. Tadi sifat mekanik dan geothermal. Ya. Jawaban yang sebenarnya itu sifat fisik. Nah, jadi yang ngaruh yang khusus itu sifat fisiknya. Dikarenakan sifat fisik itu sangat pengaruh dalam masalah cetakan. Karena ada kerusakan sedikit itu meliputi fisiknya. Jadi fisik rusak, ukurannya pun beda, desainnya beda. Jadi dapat disimpulkan yang soal Bapak tadi, fisiklah yang sangat penting dalam kualitas desain tersebut. Nah, Bapak akan membaca kesimpulan. Tapi sebelum Bapak membaca kesimpulan, apakah ada di sini yang bisa simpulkan dari materi yang Bapak sampaikan? Boleh Pak? Oke, kesimpulan Pak dari materi yang telah Bapak sampaikan pada pagi hari ini mengenai material cetakan. Jadi semuanya itu memiliki beberapa sifat, mulai dari sifat fisik, sifat mekanik, dan sifat thermalnya. Nah, hal tersebut sangat mempengaruhi dari kualitas hasil pengecoran Pak. Jadi saat pengecoran itu kita harus memperhatikan mulai dari pemasukan hasil pengecoran, mulai dari pemanasan dan lain-lainnya Pak. Baik, terima kasih Fauzan atas kesimpulannya. Bapak sampaikan kesimpulannya. Jadi yang dikatakan Fauzan itu benar. Jadi pemilihan proses pencetak ini sangat penting dari sifat fisik, mekanik, dan semuanya. Jadi dapat disebutkan asal cetak itu yang kualitas itu dari sifat tersebut. Karena sifat itu menentukan hasil akhir dari desain tersebut. Jadi dari mana kualitasnya bagus, kuat, kekerasannya bagus, dan koefisiennya sangat efisien. Jadi dapat disimpulkan sesuai dengan desain yang kita inginkan dengan kualitas yang kuat, bagus, dan rapi. Oke. Terima kasih Fauzan atas kesimpulannya. Sebelum Bapak mengakhiri penyampaian materi hari ini, alangkah kita baiknya berdoa terlebih dahulu. Silakan ke kelas. Baik Pak, sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, alhamdulillah kita membaca doa sesuai agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih atas hari ini Bapak nyampaikan bahwa ada kata-kata yang kurang berkenan. Bapak mohon maaf. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.